Silakan Pak Anton. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Apa kabar? Kami yakin bahwa ada damai sejahtera yang tinggal di antara kita semua. Jika ada yang merasa gelisah, kita akan doakan agar damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih untuk kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim Eklat yang telah bersusah payah menyediakan waktu, menyiapkan bahan kegiatan pada malam hari ini. Kita apresiasi. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul bersama pada malam hari ini untuk pembinaan warga jemaat. Tuhan kiranya hadir dan memberkati sehingga kegiatan kami boleh memberikan dampak yang benar, yang baik bagi jemaat. Demikian juga kepada masyarakat di sekitar kami tinggal maupun tempat kami bersekutu. Terpujilah namamu dalam kegiatan malam hari ini. Tuhan berkati untuk tim Eklat boleh melakukan kegiatan dengan baik, demikian pula dengan diri kami, biarlah kami pun dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam memupuk budaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan kegiatan pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita sering mendengar ya bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah kita dan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Gereja merupakan persekutuan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika sebelumnya, kira-kira Mei tahun lalu ya, kita belajar kenali karakteristik dan kesehatan budaya GKMI Pengharapan, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan memupuk. Kalau yang lalu menemukali, ini memupuk sikap dan perilaku selaras dengan membaik. Nanti Pak Theo beserta tim ya, Bu Lucy, Mas Widi, rekan-rekan dari Eklat akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana yang lalu itu menggunakan monyet ya, menggunakan warna-warna karakter gitu ya. Nah, mungkin kita akan belajar sesuatu yang lain ataupun melanjutkan monyetnya seperti apa gitu ya. Nah, kita ingin mengingat kembali bahwa ada satu pernyataan nasihat ya. Jagalah cara berpikirmu karena cara berpikirmu akan menjadi perkataanmu. Jagalah kata-katamu karena akan menjadi tingkah lakumu. Jagalah tingkah lakumu karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena akan mempengaruhi nilai-nilaimu. Jagalah nilai-nilaimu karena akan menjadi tujuan hidup. Silakan kepada tim Eklat untuk memimpin selanjutnya. Terima kasih Pak Anton untuk pembukaan yang sudah disampaikan. Jadi benar sesi kali ini adalah lanjutan dari Mei tahun lalu ya, persis tahun. Yang akan kita lakukan hari ini bicara tentang bagaimana melanjutkannya gitu. Kalau kita sudah tahu values kita membaik, nah bagaimana sekarang kita menerapkannya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam komunitas gitu ya. Kami bertiga, nanti Widi akan memulai dengan refresher. Jadi tahun lalu
apa aja yang kita pelajari, dia akan membantu kita untuk mengingat gitu ya. Kemudian saya akan membawakan mengapa kok kita perlu memupuk sikap dan perilaku yang selaras dengan membaik. Kemudian Lucy nanti akan membawakan bagian what dan bagian how. Jadi apa sih sebenarnya budaya itu, kerangkanya seperti apa, dan bagaimana kita membangun budaya yang selaras dengan nilai-nilai yang kita punya. Jadi supaya nggak berkepanjangan, saya akan langsung minta Widi untuk melakukan refresher ya. Wid, videonya tolong dinyalakan, Wid. Widi, Widi, kamu bantu dari kamu teh, dari tadi Widi nggak stabil soalnya. oh, tapi Widinya ada. Ini sih Widinya ada, tapi dari tadi kan dia keluar masuk somehow. Oke, dari saya. Silakan, Wid. Oke, mungkin Widi ada gangguan, biar dari saya aja ya. Oke, teman-teman semua ingat nggak tahun lalu kita belajar tentang karakteristik budaya di suatu organisasi. Kita bilang ada 4, tadi Pak Anton bicara tentang warna-warna. Nah, keempat karakteristik itu dengan 4 warna itu apa aja? Ada yang ingat nggak? Boleh di-unmute, coba jawab. Silahkan di-unmute dan jawab. Yang warnanya hijau, kuning, merah, biru itu apa aja? Maaf, nggak ingat. Nggak ingat. Yang ingat? Karena ini tujuannya memang untuk mengingat ya, karena udah setahun kan. Kita bisa lihat dari orientasinya tuh. Kalau yang hijau orientasinya komunikasi, komitmen, pengembangan SDM dan kerjasama. Ini kita bicara tentang budaya organisasi yang karakteristiknya clan. Clan itu kekeluargaan ya. Nah, kalau yang kuning apa nih? Orientasinya inovasi, lincah, transformasi, pertumbuhan. Ada yang mau nyoba? Budaya dengan karakteristik apa nih? Yang pertama kekeluargaan. Ini yang paling susah nih ya. Namanya adokrasi. Tapi kalau teman-teman bilang inovasi juga nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau yang bawah nih yang merah, orientasinya tekad, jadi determinasi, kemudian pencapaian sasaran, produktivitas gitu. Ini budaya yang mengejar apa ini? Karakteristik ini. Itu apa ya? Organisasi atau authority ya? Nah, hampir. Ini yang market ini. Ya, kalau bicara tentang pencapaian sasaran, produktivitas jadi hasil gitu ya. Kalau yang plan itu kan people focus, fokusnya ke orang. Kalau yang merah ini lawannya, fokusnya ke hasilnya gitu ya, ke pasarnya. Nah, yang organisasi itu yang paling akhir karena yang kuning itu inovasi kan. Jadi kreatif gitu. Kalau yang biru ini adalah yang birokrasi tadi, hierarki. Ya, jadi dia fokusnya ke internal ya, internal stability kalau yang biru ini. Dia fokus pada efisiensi, reliability, ketepatan waktu, konsistensi. Ya, ingat 4 karakteristik ini ya. Plan, adokrasi, market, sama hierarki. Kemudian karakteristik GKMI pengharapan, waktu kita potret yang dominan apa? Ingat nggak? Dari keempat ini atau coba ditebak. Biasanya ada 2 yang dominan. Clan. Plan. Satunya lagi? Adokrasi kelihatannya. Yang jelas clan. Yang lain ada yang mau nyoba? Plannya benar. Tinggal 50-50 kan, tinggal market atau hierarki. Kira-kira kita market atau hierarki ya?
Karena adokrasi kan saya nggak yain gitu. Hierarki ya. Hierarki. Nah, jadi waktu kita potret, kalau kita ngelihat current culture kita, gitu, dan ternyata desired-nya juga sama. Jadi biasanya kalau kita ngomong current culture, kita lihat dari semua masukan. Semua orang itu menggambarkan budaya saat ini. Tapi kalau kita mau kemana, desired-nya biasanya kita lihat dari jawaban pimpinannya, jadi majelisnya, gembalanya gitu ya. Ternyata sama nih, gatuk gitu ya. Sekarang kita tuh kuatnya di clan sama hierarki, waktu kita bagi 100 ke dalam 4 komponen ini, sedangkan kalau kita ngelihat desired culture, tetap yang tinggi itu clan. Nah, tapi kalau kita ngelihat desired-nya ini, kelihatan ada pergeseran. Kita kepengen adokrasinya bertambah 2,9, ya, kita pengen adokrasinya bertambah 2,9, tapi kita pengen hierarkinya kita kurangin 5,4 gitu. Ya karena kita kepengen mungkin lebih adaptif gitu ya, lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi tetap nomor satunya adalah clan dan keduanya adalah hierarki. Biasanya itu dua yang dominan memang. Oke, dan ini cocok lah. Saya lihat kalau untuk gereja, kalau kita lihat dari personality trait orang-orangnya, ya kita orang-orang yang hijau ya fokus pada orang, memberdayakan sesama, sedangkan yang biru ini kita kalau melakukan sesuatu dengan benar dan berkualitas. Jadi orang-orangnya conscientious ya, sangat hati-hati, sangat memastikan benar gitu. Jadi kalau organisasinya kumpulan orang-orang yang fokus pada orang ya clan lah, kekeluargaan, sedangkan organisasinya juga orientasi kita pada kepastian, pada kejelasan. Jadi sangat hierarki atau sangat birokrasi di gereja itu. Dan ini saya rasa cocok untuk gereja gitu. Nah, ada dua kekuatan yang menghasilkan budaya kita sekarang. Ingat, ada yang biru, ada yang merah. Yang biru ini ke kanan berarti menuju ke arah yang lebih baik, tapi ada yang menghambat gitu, yang merah. Nah, ini ada force apa aja nih? Coba ingat nggak? Ada dua kekuatan, ada dua force yang bekerja. Ya, ini refresh pembelajaran 1 tahun ya. Nyerah. Ya, supaya nggak kelamaan. Yang biru ini driving force ya. Driving force ini adalah modal kita untuk menuju ke budaya ideal yang kita harapkan. Driving force ini bentuknya adalah perilaku-perilaku yang memang udah selaras dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi kalau waktu kita survei perilaku-perilaku yang baik, tolong di vote gitu ya. Nah ini adalah driving force-nya. Sedangkan yang menghambat adalah restraining force. Ini adalah perilaku-perilaku yang menghambat saat kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Ada juga perilaku-perilaku yang masih kalau bisa kita pengen tinggal gitu loh. Tapi ternyata masih ada waktu kita survei kan. Nah ini kedua forces yang bekerja ini membuat kita ada pada current culture-nya kita ya. Kita ngomong current culture waktu kita potret tahun lalu ya. Sekarang pasti udah ada perubahan. Nah sekarang kita lihat skor kesehatan budaya ya. Kalau yang karakteristiknya aja nggak ingat, skornya pasti nggak ingat lah ya. Skornya waktu itu 18,45. Yang sehat tahun lalu berdasarkan standar dunia gitu ya, itu 10 skornya. Tapi ternyata ada pergeseran juga. Jadi tools mereka itu sekarang dibilang sampai 13% dibilang masih sehat. Jadi ya tanpa kita melakukan apa-apapun, jarak kita dengan sehat ini udah menjadi lebih kecil gitu ya. Tapi pasti sudah ada perbaikan lah yang kita lakukan. Justru itu nanti kita mau ukur, kita mau lihat apa aja kira-kira yang sudah membaik dari tahun lalu. Kalau kita lihat gambar ini gitu, 18,45 itu adalah penjumlahan yang warna-warnanya merah itu. Ya, jadi 2,93 yang merah di clan, 2,79 di adokrasi, 4,66 di market, dan 7,07 di hierarki. Ini kalau kita jumlah 18,45. Jadi dari sekian banyak pertanyaan, totalnya semuanya 100% gitu ya. 18,45% itu masih dipilih perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak kita harapkan ada gitu. Tapi ternyata masih ada. Dan waktu kita melihat kategorinya, ada yang terkait sama kekeluargaan, misalnya nih ya, contoh di kekeluargaan, perilaku yang tidak diharapkan apa ya, gosip, itu perilaku yang kekeluargaan, tapi tidak diharapkan. Kalau adokrasi, itu mungkin nggak mau belajar gitu ya, masih melakukan hal-hal yang sama terus gitu, monoton gitu. Karena adokrasi bicara tentang inovasi. Kalau market ini kan hasil. Jadi misalnya
kita sudah terjadi pertumbuhan sekian gitu ya. Kita itu sudah rajin baca tiap hari firman Tuhan. Nah itu karena kita kepengen komunitas ini jemaatnya mencapai hasil itu kepengen kita ukur. Nah ini jadi hasil juga, jadi market itu 4,66 gitu. Hierarki ini bicara tentang mungkin kedisiplinan, ketaatan gitu ya. Nah itu kenapa kok hierarki kita merahnya banyak? Kalau saya observasi dan saya dengarkan apa yang menjadi jawaban dari rekan-rekan semua, justru karena standar teman-teman di GKMI Pengharapan, baik di Kalimalang maupun di Kelapa Gading ini standarnya tinggi sekali. Gitu. Jadi misalnya kita baca Alkitab tuh masih bolong-bolong gitu ya, nggak setiap hari baca, itu dianggapnya udah mungkin nggak setia atau nggak disiplin gitu ya, sehingga merah gitu. Padahal mungkin di tempat lain dia lebih parah gitu. Ya, jadi misalnya itu contoh. Kemudian misalnya diajak salaman kok nggak senyum gitu ya, itu mungkin udah dianggap wah itu menyinggung perasaan. Nah itu mungkin kliennya udah merah gitu. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa. Jadi standar kita yang tinggi itu bisa membuatnya merah kita tinggi. Tapi kalau misalnya kita udah tahu itu sekarang kita pengen perbaiki, biasanya terjadi perbaikan tuh. Ini kalau kita petakan ke dalam nilai-nilai membaik ya, mengutamakan Tuhan, empati, menyenangkan, belajar, aktif, inspiratif, dan kreatif. Sekali lagi kita lihat di sini mengutamakan Tuhan itu tinggi, mungkin karena standar kita yang tinggi tadi gitu. Masalah berdoa tiap hari, baca Alkitab gitu ya, mungkin standarnya karena terlalu tinggi, jadi sedikit aja melenceng atau tidak melakukan udah dianggap merah gitu. Tapi nah ini adalah kondisi kita sekarang. Juga paling tinggi, Bapak Ibu. Walaupun mengutamakan Tuhan, perilaku negatifnya tertinggi, positifnya. Tapi perilaku positifnya juga tertinggi. Jadi bagus juga gitu kita. Ya, itu tadi saya bilang sebenarnya perilakunya udah baik, tapi standarnya tinggi sehingga justru di situ merahnya paling banyak. Jadi itu juga pengamatan yang bagus dari Lucy tadi ya. Kondisi kita merahnya panjang di mengutamakan Tuhan, tapi birunya juga paling panjang ya. Cocok dengan yang kita memang mau, kita kepengen karakternya adalah plan kekeluargaan tapi juga hierarki. Ya kalau bicara tentang gereja kita pengen kepastian kan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadinya kita butuh kejelasan. Nah ini adalah kondisi kita sekarang. Nah kira-kira udah ada perubahan nggak? Kita akan melihat, ya kita akan melakukan suatu polling. Widi tolong jawab kalau udah bisa dilakukan. Nah kita akan melakukan polling dari 10 perilaku yang restraining force. Jadi top 10 perilaku 10 restraining force ini, silakan teman-teman pilih 5 di layar yang menurut teman-teman paling sudah mengalami perbaikan selama tahun terakhir. Jadi pilih 5 yang paling banyak membaik selama 1 tahun terakhir. Silakan. Diklik di layarnya, pilih 5 ini bisa milih lebih dari 1. Tolong pilih 5 aja. Kita mau melihat mana yang udah bergeser gitu ya dari tahun lalu. Ya, baru 15% yang menjawab, baru 2 orang dari 13 orang. Itu bisa di-scroll ke bawah ya. Teman-teman itu bisa di-scroll ke bawah, ada 10 perilakunya. Jadi perilakunya di sini ada kurang responsif, kurang serak saat firman Tuhan terlalu keras, melayaninya monoton, baca Alkitabnya nggak rutin tiap hari, menghindari risiko, menunda-nunda keputusan, mudah tersinggung atau baperan, rajin berdoa kalau ada masalah atau kesulitan, sering terlambat hadir, suka mengkritik pengkhotbah atau pembicara. Nah ini top 10-nya kita tahun lalu gitu ya, Mei 2020. Kita lihat yang paling banyak sudah terjadi perbaikan yang mana nih? Udah separuh menjawab, 50%. Ini kok ini Pak hilang. Lagi sebentar. Kenapa? Hilang Pak Teo. Hilang? Iya. Baru saya baru 2 hilang. Coba pencet Alt sama Tab
dicari ketemu nggak? Alt sama tab beberapa kali gitu ketemu mungkin nanti. Bisa ini laptop. Ini iPad, Pak. Oh, iPad. Gimana tuh, Win? Nyarinya di mana? Saya nggak biasa pakai Mac juga. Gambarnya gelap, Pak. Gambarnya gelap. Tempat saya juga hilang. Oh, maksudnya ininya di tempatnya Widi yang ada masalah ya? Tulisannya nggak ada tulisannya. Jadi cuman kotak gitu aja. Saya juga, Pak. Oke. Kotak hitam. Ya, Kotak sebentar. hitam, ya. Mungkin di tempatnya Widi lagi ada masalah nih, sebentar. Koneksi internet kamu gimana, Wid? Masih patah-patah, cuman masih lancar sih Pak. Sebentar, aku coba join pakai Zoom deh dari HP. Lihat ini kondisinya. Gimana caranya kalau mau munculin lagi ya? Tanpa harus ngulang surveinya. Di tempat saya sih nyala terus. Oh. Jadi waktu udah di submit langsung hitam ya? Oh, kalau di submit ya, udah di submit tadi. Udah. Oh, kalau udah di submit langsung hitam. Mungkin tunjukin hasilnya aja, Wid. Gak apa-apa deh, kita baru 64%. Hasilnya aja di show. Ya, hasil sekarang. End polling terusnya di share hasilnya. Oke, ini kan kita mencoba mengukur cepat aja ya. Nah, kalau kita lihat dari jawaban yang sudah masuk, yang berhasil masuk tadi, paling tinggi adalah membaca Alkitab nih. Tidak rutin setiap hari, ini paling terjadi perbaikan udah. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat ini, kelima sama semua nih. Kurang serak saat firman, melayani dengan monoton. Udah berubah, karena mungkin sekarang banyak kreativitas ya. Kita dengan online aja bisa menarik gitu ya. Menunda-nunda keputusan, udah nggak lagi. Rajin berdoa kalau ada masalah aja juga udah nggak lagi. Suka mengkritik, pengkhotbah, pembicara udah nggak gitu. Jadi ini adalah kelima yang terjadi perbaikan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Nah, kita lihat tahun lalu. Kira-kira tahun lalu kalau kita lihat hasilnya ini yang jadi top 5 apa? Boleh unmute, coba jawab. Top 5 yang tahun lalu apa? Nomor 1, kira-kira yang paling banyak di vote. Theo, layar kamu masih ada kotak hitam di tengahnya. Tolong. Oh ya, itu hasilnya. Hasil pollingnya itu memang. Yang paling banyak ingin ditinggalkan tahun lalu. Ya, itu kalau kita lihat dari dimensinya kelihatan tuh ya, hierarki yang paling tinggi, 13 orang yang vote. Ada yang mau nyoba? Ya, saya show aja ya. Sering terlambat hadir, itu paling banyak di vote. Dan kalau kita lihat yang tadi, hasil pollingnya gitu ya, ini bukan jadi 5 yang paling banyak terjadi perbaikan. Ya, sering terlambat hadir. Berarti mungkin masih jadi PR kita tuh. Kurang responsif juga bukan termasuk 5 yang tertinggi. Ya, kurang responsif itu di bawah ya termasuk. Coba terlambat, ada nggak? Sering terlambat hadir juga sedikit perbaikannya ya. Kemudian membaca Alkitab tidak rutin setiap hari. Nah, ini paling banyak terjadi perbaikan. Mudah tersinggung juga lumayan gitu ya. Tapi melayani dengan monoton juga jadi lebih baik. Nanti kita bisa lihat perbaikan yang kira-kira dirasakan sudah ada. Pasti dari tahun lalu ke sekarang ada pergerakan. Jadi nanti kita akan melihat lagi bagaimana cara mengukurnya di bagian evolusi ya, di bagian how. Oke, saya akan lanjut dulu nih ke bagian why. Kalau kita bicara tentang budaya, mengapa kita perlu mengukurnya gitu? Karena ya kita tahu termasuk GKMI Pengharapan kita perlu tetap bertransformasi ya, perlu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan nilai-nilai kita juga udah mendukung untuk membaik. Kita kepengennya kalau ada transformasi, ada perubahan itu nggak cuman bergerak begitu aja, tapi terarah, terpadu dan terukur gitu. Yang dibilang terarah itu kita tahu jelas tujuannya kemana gitu.
Kalau kita lihat dimensi di organisasi itu ada dimensi individu, tim, organisasi, dan dimensi kalau di organisasi profit ya bisnis. Tapi kalau non profit kayak gereja gini ya bisnis lah, kesibukan kita. Jadi kita menjalankan misi kita. Jadi ada penyembahan, pengembalaan, pelayanan, kemudian pemuridan, penyampaian kabar baik, pelayanan itu 6P kita itu adalah bisnisnya kita gitu, yang terkait dengan eksternal gitu ya. Ini kita mesti tahu arahnya yang jelas yang kita mau seperti apa sih gitu. Kan kita udah punya program strategis, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di keempat dimensi ini. Baik secara individu, secara keluarga, secara komunitas gitu. Berarti di keempat dimensi ini kita harus menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian terpadu ini dimaksud semua dimensi itu harus disentuh gitu. Yang individu dan tim, jadi individu dan jemaat, ini komunitas, bicara tentang orang ya, ini sisi sosial, sedangkan organisasi dan bisnis kita atau misi kita itu adalah sisi teknisnya gitu. Jadi baik sisi sosial maupun sisi teknis harus terjadi perbaikan. Dan yang terakhir terukur, sangat kita bergerak dari kondisi awal ke kondisi ideal, ini harus diukur nih. Harus terjadi perbaikan-perbaikan terus gitu. Nggak boleh enggak gitu. Jadi mengapa kita melakukan ini ya? Karena pertama kita ingin transformasi kita itu terarah, terpadu dan terukur. Yang kedua, kenapa kok kita perlu membangun budaya yang selaras dengan membaik? Karena kita perlu ada satu kesamaan hati, kesamaan pikiran dan kesamaan bahasa. Kepengennya nantinya kalau kita udah menjalankan ini dengan baik, saat misalnya Ibu Cinta gitu di Kalimalang bicara tentang kita pengen supaya kita tuh belajarnya terjadi perbaikan. Nah, belajar itu apa sih yang dimaksud? Gitu. Perilakunya apa gitu? Karena belajar ini kan masih ngawang-ngawang gitu ya. Ini adalah salah satu dari nilai-nilai membaik. Tapi artinya perilaku apa yang harus saya perbaiki? Nah, kita mesti punya kesatuan bahasa, kesatuan pikiran, dan kesatuan hati. Ini apa artinya? Apa artinya aktif? Apa artinya empati? Apa artinya mengutamakan Tuhan? Gitu. Kita pengen ada kejelasan. Jadi, yang pertama, kepengen terarah, terpadu, dan terukur. Yang kedua, kepengen ada kesatuan hati, pikiran, dan bahasa. Yang ketiga, kenapa kalau kita memperhatikan ini gitu? Yang ketiga, karena kalau kita belajar dari Bapak manajemen gitu ya, di mana dia bilang organisasi itu harus selaras, harus bersinergi gitu ya. Dia mengatakan culture itu it's strategy for breakfast. Jadi budaya gitu ya, itu menyikat strategi buat sarapan gitu. Maksudnya dilahap gitu. Artinya apa sih sebenarnya? Dia memberi kesan budaya itu lebih penting dari strategi gitu. Yang dia maksud adalah kita punya strategi yang canggih gitu ya. Kita tahu 9 tahun lagi kita mau menjadi apa. Tapi kalau budaya kita nggak mendukung, kita tuh nggak akan kemana-mana gitu. Karena kita nggak bisa berkoordinasi, kita nggak bisa bekerja sama gitu. Kita salah mengerti terus satu sama lain gitu. Akhirnya kita kayak jalan di tempat gitu. Tapi bayangin kalau kita punya budaya, kita nggak punya strategi misalnya gitu ya. Ini ya kita nggak bilang ini yang kita mau gitu. Kita pengennya dua-duanya ada berdampingan. Tapi kalau kita punya budaya, kita nggak punya strategi, paling nggak operasional kita tuh bagus gitu. Kita mungkin nggak punya strategi jangka panjang kita mau kemana gitu. Tapi yang kita lakukan sehari-hari ini kita lakukan dengan sangat baik gitu. Sehingga operasional kita berjalan dengan baik. Ya, budaya kita perlukan saat kita mau eksekusi strategi kita. Dan yang keempat, kita kepengen kita itu ya kinerjanya juga membaik. Karena kalau kita punya budaya yang mendukung, budaya ini biasanya terbentuknya dari perilaku kolektif orang-orang di dalamnya gitu. Nah, perilaku kolektif ini munculnya dari mana? Perilaku kolektif yang menghasilkan kinerja yang baik itu hasilnya dari perilaku selaras orang-orang di dalamnya gitu. Nah, perilaku orang-orang itu kenapa bisa selaras gitu ya? Kan awalnya pasti sporadis, ada yang begini, ada yang begitu, beda-beda. Walaupun semuanya baik, tapi caranya lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya menjadi bisa diselaraskan kalau ada nilai-nilai bersama yang menjadi perekat gitu, yaitu nilai-nilai membaik tadi. Dan nilai-nilai ini biasanya dirumuskan oleh pimpinan. Jadi pemimpin itu akan memicu dan menginspirasi nilai-nilai bersama yang akan memacu dan menyelaraskan perilaku orang-orang di dalamnya, sehingga mereka semuanya berkontribusi terlibat untuk membangun perilaku yang kolektif sesuai dengan yang diharapkan, dan itu akan mempercepat dan meningkatkan kinerja yang kita mau gitu. Tujuan yang kita mau capai itu bisa jadi lebih cepat, lebih baik kalau semuanya mengerjakannya dengan cara yang
sama gitu. Cara kita berpikir, bertindak, berperilaku itu, berinteraksi juga udah sama semuanya. Gitu. Makanya tadi kita bicara tentang kesatuan bahasa, pikiran, dan hati. Gitu. Nah ini semua digerakkan oleh budaya yang dikomunikasikan terus-menerus gitu ya. Jadi nilai-nilai kita itu akan membentuk budaya. Kalau kita lihat di sini nilai-nilai membaik, kalau kita komunikasikan, kita pastikan orang-orang itu mengikuti perilaku itu, akan terbentuk budaya yang selaras dengan membaik itu. Nah itu adalah bagian why. Jadi kita kepengen kenapa kalau kita memperhatikan mau membangun budaya berdasarkan nilai-nilai membaik. Satu, kita tuh harus terjadi transformasi yang terarah, terpadu, terukur. Yang kedua, kita pengen ada kesatuan hati, pikiran, dan bahasa. Yang ketiga, kita kepengen supaya strategi dan budaya ini berjalan berdampingan. Yang keempat, kita pengen kinerja kita jadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya saya minta Lucy untuk membawakan. Silakan Lucy. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar apa ya. Jadi budaya membaik yang mau kita bangun di GKMI ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau Bapak Ibu ingat, Mei tahun lalu kita sudah punya model budaya gereja GKMI ini seperti ini ya, di mana kita jadi sebuah budaya itu dibentuk ya. Kalau kita lihat bayangkan sebuah apa namanya iceberg ya, pulau es gitu ya. Kalau pulau es itu kan yang di atas yang kelihatan oleh mata kita itu sebenarnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan es besar yang ada di bawah air. Ya, kita bisa lihat ya, yang abu-abu tua itu lebih gede gitu dibandingkan yang kelihatan di atas. Nah, budaya juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, budaya adalah gunung es yang ada di bawah permukaan air. Nah, yang paling mendasar dari budaya itu adalah filosofi dan prinsip-prinsip. Oke, jadi dari filosofi dan prinsip-prinsip yang ada di GKMI ini adalah satu, kita punya keyakinan Anabaptis yang menjadi dasar kita kan nih, menjadi keyakinan dasar GKMI, di mana pusat imam kita adalah Yesus Kristus. Kita punya pusat kehidupan adalah komunitas. Ya, kenapa kita bangun komunitas di GKMI ya? Karena memang itu adalah pusat kehidupan kita, gitu ya, menjadi keyakinan dasar kita. Kemudian pusat karya kita adalah rekonsiliasi. Selanjutnya, kita mengacu kepada asas-asas Mennonite juga sebagai keyakinan dasar kita. Dan yang terakhir, itu semua dituangkan menjadi visi misi GKMI Pengharapan. Ya, tertuang dengan mengacu kepada Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, seperti Yesus Kristus. Ya. Nah, ini semua ya adalah filosofi dan prinsip-prinsip yang mendasari budaya yang kita mau bangun di GKMI Pengharapan. Nah, atasnya dari filosofi dan prinsip, ya, akhirnya kita menentukan tata nilai atau kita menentukan yang sekarang kita kenal nih sama-sama, membaik. Kita sudah punya tata nilai di GKMI Pengharapan membaik. Kita mengingatkan itu yang mengutamakan Tuhan, empati dan menyenangkan. Ini adalah input values. Artinya di dalam hati kita masing-masing itu harus nempel. Ya, kita sebagai individu harus mengutamakan Tuhan, harus punya empati, harus nyenengin gitu. Ya, itu input values. Yang di tengah belajar dan aktif itu adalah proses values, di mana pada saat kita berinteraksi, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, itu kita harus selalu mau belajar hal-hal baru karena dunia kan berubah-ubah terus ya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mau selalu belajar dan kita aktif, nggak cuma pasif. Yang namanya melayani itu bukannya cuma ngomong doang, oh saya mau begini, saya mau begitu, enggak gitu ya. Kita praktekin dalam action-action kita, dalam tindakan kita. Ya, jadi kita harus belajar dan kita harus aktif. Sedangkan yang namanya output values itu adalah inspiratif dan kreatif. Artinya adalah bahwa apapun yang kita hasilkan sebagai jemaat, sebagai pengurus gitu ya di GKMI Pengharapan, ini harus bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, enggak hanya jemaat, tetapi juga masyarakat di sekitar kita, dan harus kreatif supaya orang ini tertarik gitu ya, supaya orang-orang ini engage gitu. Kan tadi salah satu perilaku yang
rendah tahun lalu yang kita ukur adalah melakukan aktivitas yang membosankan. Bener ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus ingat, kita ini harus kreatif. Jadi kita harus cari cara supaya kita bisa menghasilkan ya kegiatan-kegiatan gitu ya, yang bisa menarik jemaat bahkan masyarakat di sekitar kita untuk bisa terlibat lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu sekalian, tadi filosofi, prinsip, tata nilai membaik itu semua di bawah air, nggak kelihatan ya, alias abstrak. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat yang di atas gunung es, yang kita bisa melihat dengan mata kepala kita, itu namanya sikap dan perilaku kolektif atau artifact. Nah, ini yang sekarang Bapak Ibu bisa saling lihat satu sama lain. Oh, perilaku si ini udah nggak suka datang terlambat loh. Perilaku si itu, oh dia sudah rajin, mungkin pasangannya ya, atau anaknya, atau orang tuanya gitu ya, saling lihat, oh dia sekarang sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab tiap hari. Nah, itu adalah sikap dan perilaku kolektif atau artifact yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, daftarnya banyak nih, Bapak Ibu sekalian. Ada website kita, ada publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh GKI Pengharapan, warta jemaat kita. Nah, kita nih mesti mulai secara konsisten membaik ini selalu kita masukin ke warta jemaat nih, ya, supaya seluruh jemaat nih benar-benar kayak nempel gitu ya, membaiknya di otaknya mereka. Dan semoga kalau sudah nempel di otaknya tentu saja akan diturunkan ke hati dan diterapkan dalam action atau tindakannya sehari-hari. Terus kita punya ibadah, cara kita beribadah, cara kita rapat atau melakukan perayaan-perayaan agama kita. Kemudian bagaimana kita melakukan pelayanan kita dengan penuh kasih, mungkin pelayanan misi atau mungkin pelayanan untuk orang-orang yang tertimpa bencana dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah perilaku. Nah, kalau kita udah ngomongin perilaku, ini ngomongin perilaku kita semua nih sebagai jemaat di GKI Pengharapan, itu penting sekali karena itulah yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Ya, jadi ini adalah model budaya organisasi yang akan kita bangun di GKI Pengharapan berdasarkan filosofi dan prinsip yang kita punya. Kita sudah tuangkan dalam tata nilai membaik. Nah, sekarang kita harus tuangkan di dalam action kita, dalam tindakan kita. Nah, sekarang gimana sih caranya kita kalau mau bangun budaya membaik di GKI Pengharapan, caranya gimana sih? Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita ada 5 fase yang perlu kita lalui pada saat kita mau bangun budaya. Jangan lupa seperti ini, budaya itu adalah hasil akhir. Ya, budaya itu adalah hasil akhir. Karena budaya adalah perilaku kolektif dari jemaat GKMI Pengharapan. Ya, jadi budaya membaik itu ada kalau jemaat GKMI Pengharapan itu sudah secara kolektif atau secara rame-rame mempraktekkan perilaku-perilaku yang membaik tadi. Oke, nah kita lihat di sini ada 5 tahapan. Nanti saya akan bahas satu persatu dari tahapan tersebut. Nah, yang pertama namanya insepsi. Ya, pada saat insepsi ini kita perlu penyatuan hati dan pikiran dan bahasa, ya, hati, pikiran dan bahasa para pimpinan puncak untuk melahirkan rumusan awal. Ini yang terjadi tahun lalu ya, Bapak Ibu sekalian. Atau boleh saya cek membaik ini lahirnya tahun berapa tepatnya? Sepertinya yang lagi acara di City Love ya, benar nggak ya? Udah lama. Sejak gembalanya Pendeta Muda Andreas Wijaya. Oh, sudah lama sekali itu. Udah berapa tahun berarti ya? Udah lama sekali, nggak ingat. Udah lama sekali, oke, udah nggak ada yang ingat ya. Oke, jadi membaik itu sudah dirumuskan. Nah, yang kedua pada saat insepsi adalah kita perlu mengartikulasikan atau menerjemahkan tata nilai membaik tadi ya melalui kerangka transformasi budaya. Tadi kita udah belajar, oke, kita tuh punya membaik itu dasarnya apa sih? Tadi ada prinsip dan filosofinya ya, ada asas Mennonite segala macam gitu ya, ada Filipi gitu ya. Kemudian bagaimana membaik ini nanti akan kita tuangkan di dalam artifact atau hal-hal yang konkret yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat gitu ya. Salah satunya adalah ya perilaku kita sehari-hari, ibadah kita, pelayanan kita dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu terjemahkan membaik ke dalam
besaran seperti itu ya. Kemudian kita perlu merumuskan nilai-nilai organisasi, kita merumuskan membaik itu apa sih sebenarnya? Ya, menyenangkan Tuhan, empati itu tuh apa gitu artinya. Itu sudah dilakukan juga ya Bapak Ibu. Kemudian karakter dari masing-masing itu, dari masing-masing tata nilai itu perlu juga diturunkan. Karakter ini artinya seperti ini. Misalnya saya gitu ya, Lucy. Lucy karakternya apa sih? Oh, satu, kulitnya putih gitu ya, rambutnya lurus, badannya kurus gitu. Ya, itu karakter. Nah, jadi misalnya empati. Empati itu maksudnya apa yang dimaksud dengan empati? Ya, apa yang menjadi cakupan dari definisi empati yang kita mau. Nah, itu yang perlu didefinisikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga perlu yang namanya perilaku kunci. Perilaku kunci itu akan membantu jemaat untuk paham. Oke, kalau misalnya saya punya empati, oke, saya menerapkan empati, tata nilai empati. Berarti perilaku saya apa sih? Oh, misalnya kalau ada temannya jemaat yang lain sedang sakit, ya kita kunjungi, kita doakan gitu ya. Atau bahkan kalau kita tahu mereka dari keluarga yang kurang berada, ya kita coba bantu. Nah, itu adalah perilaku yang actionable. Artinya perilaku-perilaku kunci ini harus perilaku-perilaku yang memang bisa kita praktekin, kita lakukan gitu. Ya. Bukan tindakan yang ngawang-ngawang, tapi benar-benar yang nginjak bumi bisa kita lakukan. Dan kita juga butuh ada contoh penerapan-penerapan. Nah, contoh penerapan ini biasanya tuh kita akan terinspirasi dari orang lain. Kita akan lebih paham, oh ngono tuh yang namanya empati. Biasanya nih, contohnya empati ini terkait sama Mother Teresa. Ya, Bunda Teresa. Bunda Teresa ini dikenal sebagai orang yang amat penuh dengan kasih sayang, terutama untuk orang-orang yang papa, ya orang-orang yang paling susah gitu, anak-anak terlantar. Nah, kalau kita belajar dari Bunda Teresa bahwa beliau itu menerapkan empati, kita akan cepat nempelnya, Bapak Ibu. Kita akan tahu, oh begitu tuh empati itu mesti kayak Bunda Teresa, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya, nah akan bisa membantu kita, oke, untuk kita tadi paham definisi empati itu apa, dan kita juga bisa tahu pada saat saya mau mempraktekkan empati, saya nih harus actionnya kayak gimana sih, gitu. Oh ya kayak Bunda Teresa, gitu kan. Nah kalau misalnya kita punya itu semua di dalam sebuah buku, biasanya kita namakannya culture handbook atau buku budaya. Ini kita lihat Bapak Ibu, ini adalah dari UKRIDA, ya Universitas Kristen Wacana, Krida Wacana. Ini mereka punya contohnya laughing, ya tata nilainya laughing, mengasihi. Nah, mengasihi ini salah satunya adalah punya empati nih. Kita belajar dari Mother Teresa. Nah, kalau kita punya pegangan buku seperti ini, kita belajar dari banyak tokoh-tokoh inspirasional supaya kita benar-benar paham, itulah action yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjalankan membaik. Ya, jadi buku ini akan jadi pedoman kita nih sebagai jemaat. Ya, buku ini akan membantu jemaat itu punya pemahaman yang sama terhadap tata nilai kita dan akan membantu jemaat ini juga tahu tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan membaik. Ini ada contoh lainnya kalau di Adira nih, supaya karyawannya mau baca bukunya, ini mereka pakai komik. Nah, saya lihat nih, saya suka dapat ceritaan dari Theo kalau teman-teman anak-anak muda nih terutama gitu ya, yang di GKM ini pada kreatif-kreatif. Nah, kita bisa suruh tuh anak-anak muda untuk bikin komik seperti ini. Nah, biasanya yang komik ini kita bisa ambil contoh cerita dari kejadian-kejadian yang ada di GKMI. Misalnya ada kejadian siapa orang mempraktekkan empati gitu ya di dalam GKMI, kita tuangkan dalam bentuk komik seperti ini. Jadi ada rasa memiliki ya. Jadi jemaat ini nggak merasa, oh itu kan orang luar, susah kita prakteknya. Itu mah terlalu ngawang-ngawang, ngimpi doang. Enggak. Ternyata ada kok jemaat di GKMI yang menerapkan membaik. Contohnya apa? Nah, kita tuangkan dalam komik-komik ini. Ya, ini contoh lainnya juga ya dalam bentuk komik. Nah, pada saat inception tadi ingat saya bilang perilaku kunci.
Ya, perilaku kunci ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa perilaku kunci ya sebagai dasar. Indikatif ini semoga bisa digunakan untuk menjadi draft lah ya. Draft untuk nanti Bapak Ibu sekalian godok supaya bisa dibakukan. Ya, dibakukan. Ingat sekali lagi, perilaku kunci ini adalah perilaku-perilaku yang benar-benar actionable, yang kita bisa lakukan segera, nggak ngawang-ngawang. Setiap orang akan bisa melakukan perilaku-perilaku kunci ini. Kita lanjut ya. Kemudian kalau kita sudah insepsi, tadi insepsi itu kayak fase perumusan gitu ya, bikin segala sesuatunya gitu ya. Nah, internalisasi ini adalah fase di mana kita harus mengkomunikasikan kita punya tata nilai. Ya. Kita perlu cetak agen-agen perubahan, ya, supaya agen-agen perubahan ini bisa tanda kutip gitu ya, mencetak jemaat-jemaat yang akan bertindak selaras dengan membaik tadi. Ya, jadi pada saat internalisasi intinya kita akan mengkomunikasikan membaik ke seluruh jemaat. Ya, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah kita mencetak agen perubahan. Jadi kalau di sini kita bilang, ayo dong kita kasih pembekalan kepada para agen perubahan di setiap komisi. Ya, agen perubahan di setiap komisi. Jadi pada saat nanti komisinya lakukan pelayanan, lakukan meeting atau acara apa gitu ya, si agen perubahan di dalam komisi itu akan bisa, dia akan bisa kayak preaching membaik gitu kepada jemaatnya. Ya. Nah, diharapkan jadi dengan adanya agen perubahan di setiap komisi-komisi yang ada di GKMI Pengharapan, ini nanti seluruh insan, ya, berarti seluruh jemaat di GKMI Pengharapan ini akan bisa akan bisa sadar bahwa ya inilah budaya yang memang kita mau bangun di GKMI Pengharapan. Selanjutnya kita perlu melakukan aktivasi. Nah, ini kita bilang aktivasi adalah jantungnya dari kita membangun budaya membaik di GKMI Pengharapan. Kenapa jantung? Tugasnya jantung itu apa, Bapak Ibu? Mompa ya. Mompanya pompa apa? Pompa darah. Kalau jantung berhenti, darah nggak kepompa, alias kita tanda titik gitu kan. Nah, sama. Aktivasi di dalam kita melakukan transformasi atau membangun budaya membaik ini adalah jantungnya. Artinya, kalau tadi kita sudah punya membaik, kita sudah rumuskan membaik, oke? Kita sudah tahu perilaku-perilaku yang diharapkan kalau kita mau membangun budaya membaik. Tadi kan perilaku kunci. Kemudian kita udah komunikasikan nih membaik. Orang-orang udah tahu, udah aware, udah ngerti, oh membaik adalah seperti ini, udah apal gitu, ya. Tetapi kalau nggak ada aktivasi alias mereka nggak terapin di lapangan, itu semua jadi percuma. Makanya kami bilang ini adalah jantungnya. Karena budaya membaik bisa terjadi kalau kita menjalankan aktivasi atau kita mempraktekkan membaik itu di dalam kegiatan sehari-hari di GKM. Ya, jadi setiap pelayanan kita, setiap ibadah kita gitu ya, itu semua harus ada unsur membaiknya. Oke, kita bisa punya yang namanya program budaya serentak, berarti seluruh komunitas GKMI Pengharapan itu punya program yang sama. Oke, mungkin kalau tadi saya ambil satu contoh yang paling rendah tadi, apa ya Bapak Ibu? Terlambat. Misalnya masalah kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan. Kalau sekarang mungkin terlambatnya bukannya datang ke tempat ibadah, tapi mungkin kayak meeting ibadah online seperti ini misalnya. Ya, kita perlu bikin sesuatu program gitu ya, supaya jemaat-jemaat kita itu mau nggak mau kalau ikut acara, ya dia jadi online. Dia jadi on time. Gitu ya, udah nggak terlambat lagi. Nah, itu namanya program budaya serentak. Itu akan dilakukan di seluruh komisi di GKMI, baik yang di Kelapa Gading maupun yang di Bekasi ya. Kalimalang. Di Kalimalang gitu ya, sama tuh. Oke, kita sekarang pokoknya kita mau gempurin supaya kita semuanya on time sekarang, tepat waktu. Itu satu. Yang kedua adalah program budaya pas. Program budaya ini
budaya khas ini akan spesifik. Misalnya di Kalimalang nih, kayaknya yang paling bermasalah nih masalah ini saya out of the blue aja ya Bapak Ibu, masalah gosip. Jemaat paling demen ngegosip gitu ya. Nah, kalau komisi itu ada komisi bapak, komisi perempuan, komisi youth, komisi anak gitu. Jadi bukan cuma masalah cabang aja. Ya. Saya lagi ambil contoh cabang dulu ya. Jadi misalnya nih di cabang Kalimalang atau misalnya di komisi wanita, biasa kita cewek-cewek ya yang katanya suka gosip katanya ya. Saya nggak bilang di GKMI begitu lah, ini contoh aja, oke? Komisi ibu-ibu sama di Kalimalang gitu ya, suka gosip. Nah, di komisi dan Kalimalang perlu punya program khusus untuk bisa menggilas masalah gosip tersebut. Supaya ibu-ibu udah nggak ngegosip lagi, gimana caranya ya? Supaya jemaat di Kalimalang nggak ngegosip lagi, gimana caranya ya? Nah, kita akan bikin suatu program ya untuk bisa memperbaiki perilaku tadi ya, restraining force atau perilaku yang negatif yang kita mau buang. Oke, jadi aktivasi ini jantung, ini penting banget Bapak Ibu. Kita nggak cukup hanya tahu membaik itu apa, tapi kita harus mempraktekkan perilaku-perilaku kunci dari membaik tersebut. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa latihan, oke, di sendiri atau nanti mau kami fasilitasi lagi juga boleh. Silakan cari waktunya Pak Edi. Kita siap bantu. Jadi intinya pada saat kita mau menentukan program-program apa yang sesuai, oh di komisi ini masalahnya apa sih? Atau di Kalimalang masalahnya apa? Kelapa Gading masalahnya apa? Kita bisa gunakan empathy map ini. Ya, empathy map ini akan membantu kita untuk menentukan pains. Pains itu berarti masalah yang kita rasakan, yang kita gemes. Tadi lah, saya ngomongin masalah disiplin waktu sama gosip. Ya, itu pains banget gitu kan. Sedangkan kalau gains, ya kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang pengen kita miliki, tapi kita belum punya gitu sekarang. Ya, tapi kita yakin bahwa kita perlu banget tuh punya manfaat-manfaat tersebut. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi pains dan gains, ya masalah sama hal-hal yang kita inginkan, nanti kita bisa bikin program-program apa yang kita mau jalankan, baik di komisi maupun di cabang-cabang. Nah, ini fase yang keempat. Fase yang keempat ini kita harus mengintegrasikan membaik ke dalam proses atau alur kerja di GKMI sama sistem-sistem di GKMI. Jadi nanti kita nggak cukup hanya di jemaat aja ya Bapak Ibu sekalian, tapi cara kita bekerja, bagaimana cara kita misalnya untuk persiapan ibadah hari Minggu gitu ya, itu kan pasti ada alur kerjanya, pasti ada orang-orang yang terlibat siapa aja, siapa yang bagian sound system, yang bagian nyanyi, yang bagian musik dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua namanya alur kerja. Nah, itunya harus kita lihat, harus kita pastikan itu selaras dengan membaik. Selain itu, kebijakan dan sisdur yang kita miliki itu juga jangan lupa harus diselaraskan dengan membaik juga. Ya, jadi jangan lupa proses dan sistem ini juga harus diselaraskan dengan membaik supaya kalau kita melakukan transformasi membaik itu menyeluruh gitu ya, menyeluruh seluruh organisasi. Nah, fase yang kelima ini kalau Bapak Ibu ingat tadi fase ini ada yang di paling bawah dan sebenarnya panahnya ini paling panjang. Ya, panahnya paling panjang karena apa? Fase change management dan communication ini sebenarnya kita lakukan dari awal banget ya, dari tadi insepsi sampai terus-menerus. Karena kita akan jalanin terus-menerus ya, Bapak Ibu ya, untuk aktivasi, untuk mastery, untuk change management dan communication, ini akan kita jalankan terus-menerus. Ya. Change management ini artinya kita perlu mengarahkan proses perubahan dan membangun keterlibatan seluruh insan komunitas GKMI Pengharapan. Gimana caranya bikin orang ini mau terlibat di dalam menerapkan membaik. Karena kan yang namanya penerapan perilaku membaik pasti dimulai dari individu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita nggak bisa bilang tuh, Pak Edinya dulu aja yang berubah, Pak Antonnya dulu aja yang berubah, baru nanti saya ikutan. Nggak bisa begitu. Ya, kita sebagai masing-masing insan dari GKMI Pengharapan, kita harus tahu tugas kita bahwa kita yang harus mulai berubah dulu. Kita yang harus mulai menerapkan membaik terlebih dahulu. Ya. Baru kalau kita sudah mulai berubah, kita akan bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk mau mulai menerapkan membaik juga. Ya, itu change management-nya. Sedangkan dari sisi komunikasi, tentu saja kita harus secara terus-menerus, secara konsisten, ngingetin lagi. Karena orang itu kalau nggak dengar minimum 7 kali loh ya, 7 kali. Ya.
ngulang kata membaik adalah 7 kali, baru inget gitu biasanya. Makanya tadi di tes pada lupa ya Bapak Ibu ya, apalagi udah setahun yang lalu gitu. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita mau membangun membaik, ini komunikasinya harus terus-menerus nih. Ya harus secara konsisten ya. Tadi misalnya dari warta jemaat kita, dari kita punya website atau publikasi-publikasi lainnya, atau misalnya pada saat kita melakukan meeting-meeting seperti ini, kita bisa punya backdrop ya kayak yang saya punya sekarang. Membaiknya ada gitu lah Bapak Ibu. Jadi seluruh jemaat akan diingetin terus bahwa kita harus membaik, kita harus membaik, kita harus membaik. Seperti itu. Oke? Oke, ini ada beberapa contoh aja, saya akan skip mengingat waktu. Saya akan serahkan kepada Widi untuk mungkin ada beberapa pertanyaan karena waktunya udah mepet ya sebenarnya ya. Tapi silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Bagaimana caranya membangun perilaku, sikap yang selaras dengan membaik? Ini saatnya kalau mau tanya gitu. Aplikasinya atau kira-kira tantangannya apa gitu. Kalau nggak ada langsung ke tes. Ada tes kira-kira 2 menit, jadi pas lah kita selesai jam 8 gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh nanti akan dicoba dijawab oleh Lucy. Belum? Ini baru dengar yang kedua kali ya Bapak Ibu ya. Jadi belum nempel. Kan tadi saya bilang minimum 7 kali gitu ya. Mesti dijelasin 7 kali, baru bisa ada pertanyaan. Tadi ada waktu insepsi kan ada contoh-contoh yang ada tulisannya indikatif. Nah itu nanti bisa digodok lagi, mungkin ada tim yang bisa menyempurnakan gitu ya. Ini anggap aja draft awal sehingga kita nggak mulai dari nol gitu kan. Yang dibilang karakter tuh yang di dalam lingkaran-lingkaran tadi tuh. Jadi mengutamakan Tuhan itu ada 2 deskriptor atau 2 karakter. Berarti kita mengamini Injil dan kita taat dan disiplin. Perilakunya apa? Kalau mengamini Injil, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau taat dan disiplin apa? Ya rajin baca firman dan senantiasa berdoa, itu perilaku. Empati itu karakternya ada 2, penuh kasih sama kepedulian. Kalau penuh kasih itu perilakunya gimana? Ya kita mengasihi Tuhan dan sesama ya, bukan sesemi ya, sesama manusia. Kepedulian, saling memperhatikan dan memberi pertolongan. Nah, ini perilakunya. Itu yang nanti perlu diukur perilakunya gitu ya, yang kelihatan. Dan tapi kalau mau ngingat-ngingat ya ngingatnya membaik aja gitu. Tapi kita perlu tahu empati itu sebenarnya perilakunya wujudnya seperti apa sih? Itu ada contohnya. Nah, silakan ini disempurnakan nanti. Bikin aja tim perumus gitu kan. Bikin ada orang yang bisa mungkin kayak project leader gitu ya, untuk memastikan inception kita tuh selesai. Kita punya buku atau kita punya pedoman atau pegangan apa sih sebenarnya karakter dari membaik dan perilakunya gitu. Itu akan membantu sekali nanti. Apalagi kalau bisa keluar dengan cerita-ceritanya juga. Oke, lanjut ke post test aja, Wid. Silakan, ada post test 5 pertanyaan. Langsung dibagi di link aja ya. Ya, linknya silakan diklik linknya. Ada yang saya bagi di WA. Di WA ini aja ya, kayak kami pengharapan, ada yang di chat juga tuh. Jadi yang biasa pakai WA tinggal klik, ada link di WA itu silakan diklik. https://quizzes.com pro join, itu yang di WA ya. Diklik aja nanti akan dibawa ke halaman yang Widi akan share. Atau di chat juga ada link yang barusan dibagi, itu juga bisa diklik. Kalau udah, masukkan kode yang ada di sebelah kanan layar tuh. Ada kodenya 994408. Silakan coba join. Kalau seperti saya, adanya di mana ya Pak Theo? Pakai itu ada link chatnya kan? Chatnya bisa diklik, di situ ada link
bisa diklik link di chat. Di Oh, di iPad. chat. Oh, di chat ini. Oh, Ya. oke. Yang pakai handphone, pakai komputer, bisa klik link di WhatsApp juga. Gitu. Boleh pakai nama samaran, kalau takut banyak salah, atau pakai nama asli atau inisial juga boleh. Ini yang biasanya bawa happy aja tuh justru skornya tinggi itu. Enter a join code-nya bisa dibacain. Join code-nya ada di atas, Wit, tolong. 994408. Kalau belajar salah nggak apa-apa ya Pak Teo? Nggak apa-apa. Kan belum Malu 17, aja. Apa Pak Haji? Ya. 994408. Oke, udah 8 orang. Kita sekarang udah 18. 2 lagi lah, Wit. Kita tunggu 2 orang lagi. Satu orang lagi. Ya, sekalian latihan ya. Nah, oke, Wit, boleh dimulai. Belum ada audio. Bisa? Oke. Ya. Pilih 2 jawaban yang bukan manfaat dari membangun budaya berdasarkan nilai-nilai membaik. Pilih 2 jawaban yang bukan manfaat dari membangun budaya berdasarkan nilai-nilai membaik. Menyatukan hati, menyatukan latar belakang, menyatukan pendidikan, menyatukan bahasa. Pilih 2 yang bukan manfaat. Kalau dari centrang gimana Pak Teo? Kenapa? Kalau sudah dicentrang, sudah pilih 2. Oh ya, bisa disubmit kan? Ada enter atau submit di kanan bawah tuh biasanya. Ya, kalau udah nanti lihat ke layar ya, ada jawabannya nanti di layar. Waktunya udah habis belum, Bit? Udah, ini yang jawabannya. Oke. Ini rata-rata benar ya? Ya, berarti jawabannya rata-rata benar tuh. Next question, Bit. Artefak adalah peninggalan warisan sejarah peradaban. Dalam konteks budaya, wujud dari sikap dan perbuatan, cara berpikir, bertindak, berinteraksi. Pilih semua jawaban yang benar. Contoh-contoh artefak itu apa aja? Jadi artefak itu semua yang bisa diamati, semua yang bisa dilihat, sikap dan perilaku, dan juga cara kita berinteraksi. Nah itu wujudnya bisa dilihat dari apa aja contohnya. Pilih semua jawaban yang benar. Website, cara pengambilan keputusan, liturgi kebaktian, gaya kepemimpinan, gitu. Mana yang artefak? Waktunya masih 12 detik. Apa yo? Ya. Ya. Semua itu artefak ya, karena semua itu bisa dilihat tuh, website kita, cara pengambilan keputusan, liturgi, gaya kepemimpinan, bisa mencerminkan kita tuh membaik atau enggak gitu. Ya, jadi kalau itu bisa mencerminkan, bisa kita lihat itu sebagai peninggalan bersejarah, ya kita sebut artefak gitu. Jadi bukan cuma simbol-simbol membaik itu aja artefak ya. Oke, next question. Change management dan communication perlu dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah upaya-upaya transformasi dilaksanakan. Benar atau salah?
Jadi stream yang kelima, change management dan communication, itu perlu dilakukannya sebelum kita mulai, pada saat kita melakukan, dan setelah kita melakukan. Benar atau salah? Nah, tujuannya tadi untuk membangun awareness sama membangun engagement ya, change management dan communication. Benar nih, bahwa happy aja nih ya, memimpin. Ya, jawabannya benar ya. Ya, saya tahu itu bahwa happy aja itu siapa itu. Instrumen alat untuk menyusun action plan yang menjawab masalah saat ini dan keuntungan yang diharapkan. Jadi existing pain sama expected gains. Itu bisa dilihat dengan peta titik-titik. Nah, ini mesti ngetik nih. Peta apa tadi dijelaskan? Tadi cepat sekali jelasinnya. Tapi kalau baca layar, ya bisa jawab. Peta untuk memahami stakeholder kita, jadi jemaat kita, lingkungan sekitar kita. Apa jawabannya? Peta, titik-titik-titik. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Biasanya kalau mengisi memang susah ya. Jawabannya adalah peta empati ya. Empati nulisnya boleh pakai THY, boleh pakai I, semuanya akan dibenerin. Dari 2 yang menjawab, 1 benar, 1 salah. Ya. Next question. Aku tiba-tiba kesini, jadi nggak bisa ikut jawab. Oke, ini pertanyaan terakhir kelihatannya. Jantung dari transformasi budaya terarah, terpadu, dan terukur adalah fase yang mana nih? Inception, internalization, activation, mastery, atau change management and communication? Apakah insepsi, internalisasi, aktivasi, mastery, atau change management dan komunikasi? Jantungnya. Tadi yang ada program budaya serentak dan program budaya khas. Insepsi ini kan perumusan, internalisasi itu kita mensosialisasikan, mengajarkan, aktivasi itu membuat action plan, menjalankan, mastery, integrasi dengan SISDUR, dan change management and communication. Jawabannya adalah aktivasi ya. Ya, paling banyak jawab benar. Silakan dilihat skornya. Siapa yang memimpin? Biasanya Lucy punya hadiah nih buat orang ini. Oke, bawa HP aja boleh kirim WA ke saya, nanti namanya siapa gitu ya. Nanti akan ada sesuatu lah. Mungkin bawa HP aja, Nes sama LH tuh. Kasih tahu saya namanya siapa sebenarnya. Nanti kita kasih sesuatu yang buat kalian ingat tentang membaik. Ya, aku udah ada 2 yang aku nggak bisa. Oke, itu yang bisa kita share hari ini, teman-teman semua. Waktunya udah lewat 10 menit. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk keterlibatannya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya serahkan ke Pak Anton untuk tutup doa atau Pak Edi. Terima kasih Pak Theo untuk kegiatan malam hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita persilakan kepada Pak Edi untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Edi. Iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk memberikan pencerahan bagi gereja kami, khususnya untuk nilai-nilai membaik yang terus kami gumuli dan kami hidupi sekaligus kami kerjakan, dan yang Kau menolong kami sehingga kami boleh senantiasa menghidupinya, menjadikan sesuatu yang mendalam di dalam hidup kami sebagai jemaat GKMI Pengharapan. Berkati untuk tim Eklat,
yang sudah menolong dan memimpin kami semua. Kiranya berkat-Mu juga terus Tuhan limpah-limpahkan bagi pekerjaan mereka, bagi keluarga mereka, dan semua yang ada dalam Iklat. Tuhan memberkati satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.